menonton videonya, jangan lupa di subscribe, bunyikan loncengnya, jangan lupa di like, di share, dan di komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ketemu lagi bersama saya Reski, dan pada kesempatan kali ini saya ingin membahas atau mereview sedikit soal penata laksanaan pada pasien syok. Penata laksanaan pada pasien syok di sini terkait kondisi adanya perdarahan ya. Dan yang akan saya bahas ini khusus pada pasien dewasa. Soalnya pada anak-anak, ibu hamil itu berbeda lagi karena jumlah darah mereka pada anak-anak itu lebih sedikit, dan pada ibu hamil juga mengalami perubahan. Oke, langsung aja ya untuk mempersingkat waktu. Shock di sini adalah suatu keadaan di mana perfusi O2 ke jaringan itu mengalami gangguan. Jadi perfusi O2 ke jaringan terganggu ya. Itu yang harus kita pahami bersama di awal. Jadi jika proses ini berlangsung lama, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi kematian jaringan. Oke, selanjutnya yang mau saya sampaikan adalah jumlah darah dalam tubuh. Jumlah darah dalam tubuh di sini antara laki-laki dan perempuan itu berbeda ya teman-teman. Laki-laki itu jumlah darah di dalam tubuhnya itu lebih banyak, sedangkan perempuan lebih sedikit. Jadi yang kita gunakan di sini pada laki-laki itu kurang lebih 75 cc per kilogram berat badan, dan pada perempuan itu kurang lebih 65 cc per kilogram berat badannya. Oke, ini dasar dulu yang harus kita ketahui, bahwa memang jumlah darah di tubuh orang dewasa itu antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Jadi di sini saya kasih contoh untuk berat badan 60 kg ya, berat badan 60 kg. Jadi pada laki-laki itu kurang lebih 75 dikali 60 dapatnya 4500 cc ya, jadi kurang lebih 4,5 liter. Pada perempuan itu 65 dikali 60 dapatnya 3900 cc. Terlihatlah jelas perbedaannya jumlah darah laki-laki dan perempuan dewasa. Oke, saya lanjut untuk gejala klinisnya. Gejala klinis pasien shock di sini yang pertama itu terjadi hipotensi. Terjadi hipotensi itu tekanan darahnya bisa kurang dari 90 mm Hg ya, milimeter air raksa. Terus dimana MAP-nya juga bisa kurang dari 60. Terus di sini gejala klinis kedua itu bisa takikardi, akral dingin, pucat, sianosis perifer, karena kan yang tadi dibilang jaringannya terganggu ya, di perfusi jaringan terganggu. Terus bisa terjadi hiperventilasi, perubahan status mental, itu bisa terjadi sampai penurunan kesadaran pasien itu sendiri. Dan yang paling penting itu kalau kita bisa menghitung adalah penurunan jumlah urin. Jadi di sini yang saya mau jadi catatan, jumlah urin normalnya itu normal urin itu 0,5 sampai 1 cc per berat badan per jam. Ya. Ini urin normal 0,5 sampai 1 cc per kilogram berat badan per jamnya. Jadi kalau pasien shock, jumlah produksi urinnya itu akan mengalami penurunan. Jadi di bawah 0,5 sampai 1 cc per kilogram per jamnya.
Jadi biasa-biasa pasien pertama-tama kalau kita curiga itu pasien mengalami shock dengan tanda-tanda yang sudah saya gejala klinis yang sudah saya sebutkan tadi, kita langsung memasang kateter agar produksi urinnya itu terpantau ya. Oke, selanjutnya ini saya hapus dulu ya. Yang mau saya sampaikan itu, nah, penata laksanaan koreksi koreksi darah yang hilang. Oke, 1 liter perdarahan itu bisa kita koreksi pakai cairan kristaloid, pakai koloid ataupun pakai cairan hipertonik. Tapi takaran perbandingan antara kristaloid, koloid dan hipertonik ini tidak sama. Jadi kalau nyacai perdarah 1 liter perdarahan itu, kalau kita mau resusitasi dengan menggunakan kristaloid itu 1:3. Jadi 1 liter perdarahan ini kalau menggunakan cairan kristaloid itu membutuhkan 3 liter cairan kristaloid. Cairan kristaloid ini bisa RL, NaCl 0,9% ya, NaCl yang biasa, ataupun asering. Asering juga bisa. Itu cairan kristaloid. Oke, kalau menggunakan koloid ini 1:1. Jadi 1 liter perdarahan dapat diganti dengan 1 liter koloid. 1 liter koloid ini bisa dalam bentuk plasma, HES, ataupun Wida HES. Oke, kalau menggunakan cairan hipertonik, itu bisa bisa kurang atau sama dengan 1 cairan hipertonik. Ini NaCl 3%. Ya, saya ulangi kembali, ini penata laksanaannya teman-temannya. Pada pasien shock itu 1 liter perdarahannya bisa kita ganti dengan cairan kristaloid, tapi perbandingannya 1:3. 1 liter perdarahan diganti dengan 3 liter cairan kristaloid. Cairannya itu bisa berupa RL, NaCl 0,9 dan ataupun asering. Kalau 1 liter perdarahan diganti dengan koloid itu 1:1. 1 liter diganti dengan 1 liter cairan koloid. Jadi itu plasma, HES ataupun Wida HES. Untuk cairan hipertonik 1 liter perdarahan bisa diganti kurang atau sama dengan 1 liter cairan hipertonik, itu NaCl 3%. Oke ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Terus jika terjadi, saya hapus dulu ya. Jika terjadi penurunan HB untuk menaikkan HB 1%, 1 gram persen HB itu bagaimana persiapan darah yang dibutuhkan. Selanjutnya yang kita mau bahas itu ya, untuk meningkatkan 1 gram persen HB atau hemoglobin ya, untuk meningkatkan 1 gram persen HB itu dibutuhkan 4 ml PRC dikali berat badan ya, dikali berat badan. Untuk meningkatkan 1 gram persen hemoglobin dibutuhkan kurang lebih 4 ml PRC dikali berat badan. Jadi jika pasiennya di sini berat badannya 60, contoh pasien dengan berat badan 60, jadi 4 ml dikali 60, berarti dia membutuhkan 240
ml PRC untuk menaikkan 1 gram persen HB ya. Terus jika menggunakan whole blood, ini tadi menggunakan PRC ya. Nah, jika menggunakan whole blood dia membutuhkan 6 ml whole blood dikali berat badan. 6 ml whole blood dikali berat badan. Jadi contoh 6 ml dikali 60, dia membutuhkan 360 ml whole blood ya. Nih. Oke, untuk menaikkan 1 gram hemoglobin dibutuhkan, jika kita menggunakan PRC maka rumusnya 4 ml PRC dikali berat badan. Sedangkan jika kita menggunakan whole blood itu 6 ml. Jadi dibutuhkan sedikit lebih banyak daripada menggunakan PRC ya. 6 ml whole blood dikali berat badan ya. Kelihatan ya bedanya, butuh di sini 360 cc dan di sini cuma butuh 240 cc. Menaikkan persen yang sama ya. Oke, cukup segitu yang mau saya sampaikan, inti sari dari penata laksanaan pasien shock perdarahan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf, dan saya akhir kata mengucapkan thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.